Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sofia Sabari, NIM 230101020253. Baik, sini saya akan meneruskan tugas dari Ibu Ina yang membuat paper. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas. Pertama yaitu definisi validitas dulu. Validitas di sini yaitu ukuran yang menunjukkan tingkat kemampuan instrumen untuk menilai sesuatu sesuai dengan apa yang memang harus diukur. Dalam penelitian yang saya dapatkan ini, validitas di sini berfungsi memastikan bahwa butir-butir angket benar-benar menggambarkan sejauh mana siswa menggunakan TikTok sebagai media belajar, serta bahwa soal tes di sini betul-betul mengukur keterampilan menyimak bahasa siswa, bukan kemampuan membaca atau aspek lain. Tanpa validitas, data yang kita kumpulkan mungkin tidak mencerminkan fenomena sebenarnya, sehingga hasil penelitian dapat menyesatkan. Oleh karena itu, validitas adalah jaminan bahwa kita dapat mendapatkan informasi yang tepat dalam subjek penelitian yang kita dapatkan itu. Selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Validitas di sini bisa digunakan oleh dua jenis validitas. Validitas pertama yaitu validitas isi atau content validity, yaitu memastikan butir soal sesuai dengan kurikulum atau teori pembelajaran bahasa Arab. Ini dilakukan melalui expert judgment atau penilaian para ahli, misalnya seperti dosen bahasa Arab atau ahli media pembelajarannya, yang bisa ahli dalam media pembelajaran. Yang kedua yaitu validitas construct atau construct validity. Dia adalah menguji apakah butir pertanyaan tersebut memiliki kerangka konsep yang konsisten. Nah, ini tuh diuji secara statistik, yaitu menggunakan rumus korelasi atau product moment person. Ya, selanjutnya yaitu contoh penerapan dan uji validitas atau simulasi dan data dari tadi. Contohnya yaitu uji validitas pada angket variabel X yaitu di sini penggunaan TikToknya tersebut. Sampel uji jawabannya yaitu N sama dengan 30. Jadi nilai R tabelnya yaitu 0,361. Nah, ini berdasarkan dari berarti dia lebih besar atau tingkatannya itu dia lebih tinggi dari 0,361. Jadi hitungannya kalau misalnya dia setara 0,361 berarti itu valid. Nah, seperti contoh yang di bawah ini yaitu berupa indikator menonton video TikTok berbahasa Arab yaitu pada 3 kali seminggu. Nah, itu hitungannya misalnya itu kalau dihitung dari nilainya itu yaitu 0,5, yaitu dia di atas 0,3, berarti di sini statusnya valid. Yang kedua, menerima audio dari video TikTok. Nah, berarti di sini hitungannya dia 0,6. Nah, itu di atas 0,361. Berarti di sini valid. Yang ketiga, menyukai musik latar TikTok. Nah, di sini dia lebih rendah 0,1 saja. Berarti dia di bawah 0,361 itu tidak valid. Selanjutnya, yang terakhir menganalisis kosakata dari video. Nah, itu nanti nilainya itu dihitung dari 0,488. Berarti dia itu di atas dari 0,361. Berarti di sini hitungannya dia valid. Selanjutnya, pengertian dari reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan konsistensi instrumen ketika digunakan beberapa kali pada kondisi yang sama. Bila diberikan kembali kepada subjek yang sama, hasilnya tidak berubah sama sekali secara signifikan. Bayangkan semua timbangan, jika timbangan itu reliable, ia akan selalu menunjukkan berat yang sama untuk objek yang sama setiap kali ditimbang. Demikian pula dengan instrumen penelitian, reliabilitas ini memastikan bahwa instrumen tersebut dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang konsisten, yang pada gilirannya mendukung objektivitas dan generalisasi temuan penelitian tersebut. Yang kedua yaitu macam-macam dan teknik uji reliabilitasnya tersebut. Reliabilitas di sini konsistensi eksternal, reliability konsistensi internal. Ini macamnya satu aja yang saya temukan teknik yang pada umumnya digunakan untuk angket atau skala Likert dan teknik objektif. Nah, rumusnya menggunakan teknik Alpha-Rombach.
Selanjutnya, contoh penerapan dan uji reliabilitas atau simulasi data. Pengujian yang dilakukan pada variabel Y. Variabel D di sini bisa digunakan dari keterampilan menyimak atau mahara estima yang diukur melalui tes pemahaman audio. Nah, syaratnya sebuah instrumen dikatakan reliable jika nilai koefisien alpha Cronbach kurang lebih dari 0,60 atau 0,70 tergantung standar yang dipakai. Nah, contohnya dari variabel dari mahara estima, jumlah butir soalnya yaitu 20 soal pilihan ganda. Nilai Cronbach-nya alpha yaitu 0,785. Dari kriteria reliabilitasnya yaitu tinggi. Nah, kriteria reliabilitasnya itu dari melalui tes pemahaman audio. Nah, jadi keputusannya itu dia reliable atau tidak berarti dia reliable. Itu. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Nilai Cronbach alpha sebesar 0,6785 yang menunjukkan bahwa instrumen tes menyimak yaitu memiliki reliabilitas yang tinggi. Artinya di sini instrumen ini dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data penelitian karena di sini memiliki konsentrasi yang baik dalam mengukur kemampuan siswa, baik dalam memahami makna umum atau dengan detail dari audio bahasa Arab tersebut. Dengan instrumen yang telah terbukti valid dan reliable tadi, peneliti tadi dapat dengan keyakinan penuh melanjutkan ke tahap analisis data. Instrumen yang kokoh adalah jaminan bahwa setiap temuan yang diperoleh terkait pengaruh penggunaan TikTok terhadap peningkatan kemampuan mahara estima adalah akurat, objektif, dan relevan. Ini pada akhirnya akan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang pembelajaran bahasa Arab yang pada pemanfaatan teknologi pendidikan. Penelitian yang didasari dalam atau instrumen berkualitas tinggi akan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Dan sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.